Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pokok pembahasan kita pada sel volta. Pada video sebelumnya, untuk sel volta, nanti yang akan kita bahas ada yang namanya notasi sel atau diagram sel. Dalam penulisan notasi sel atau diagram sel ini, nanti kita akan menentukan atau susunannya seperti ini. Reaksi oksidasi jembatan garam, jadi ada dua garis tegak untuk memisahkannya. Reaksi reduksi. Gitu ya. Jadi penulisan notasi sel itu atau diagram sel itu adalah reaksi oksidasi jembatan garam, dua garis tegak, reaksi oksidasi. Di gambar sebelumnya itu kan apabila ada Zn bertemu dengan Cu, maka Zn ini akan selalu oksidasi. Zn ini akan selalu oksidasi. Jadi kalau dia oksidasi, cirinya adalah ada elektron di ruas kanan, gitu ya. Sedangkan Cu ini akan reduksi. Reduksi itu cirinya adalah elektronnya ada di ruas kiri. Nah, ini dari rangkaian sel yang di video sebelumnya. Jadi kalau Zn ketemu Cu, Zn itu akan selalu oksidasi, Cu akan selalu reduksi. Dasarnya apa? Nanti di bagian selanjutnya akan kita bahas. Nah, ini reaksi dari masing-masingnya. Untuk mengubah reaksi oksidasi dan reduksi ini menjadi jembatan menjadi notasi sel, tinggal kita lihat posisinya. Oh, kalau Zn ini dikatakan oksidasi, maka posisinya untuk membuat notasi sel atau diagram selnya adalah Zn menjadi, jadi satu garis tegak, Zn2+, gitu ya, Zn menjadi Zn2+, jembatan garam, Cu 2+ menjadi Cu. Itu cara membuat jembatan notasi selnya. Ya. Jadi secara umum dituliskan reaksi oksidasi, jembatan garam, reaksi reduksi. Nanti kita akan diberikan sel dari voltanya. Kita harus bisa menentukan siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Khusus untuk Zn dengan Cu, maka Zn akan oksidasi, Cu akan reduksi. Sehingga nanti posisi dari notasi selnya Zn menjadi Zn2+, jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Jadi perhatikan yang tidak punya tanda positif berada pada posisi paling luar, gitu ya, paling luar, sedangkan yang memiliki tanda positif berada pada posisi dalamnya. Seperti itu. Ini cara membuat notasi sel. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau Zn ketemu Cu, Zn itu selalu positif, selalu oksidasi. Sedangkan kalau Cu selalu reduksi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah tabel potensial reduksi. Itu ada di buku Anda nanti. Bisa Anda lihat tabel itu. Semua sel akan diberikan nilai potensialnya atau E0-nya. Nanti ada yang bernilai E0 positif, ada yang bernilai E0 negatif. Aturannya semakin kecil angkanya atau semakin negatif, boleh bilang seperti itu, maka sel itu lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Jadi saya ulangi, dalam tabel potensial sel itu ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Gitu ya. Ada buku yang menyusun dari positif dulu baru ke negatif. Ada buku yang menyusun dari negatif dulu baru ke positif, gitu ya. Tapi intinya semakin kecil nilai potensialnya, itu semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Saya bisa tunjukkan tabelnya. Nah, ini tabel yang pertama. Nanti ada 3 bagian ya supaya lebih jelasnya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada F2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Fe. Ini nilai potensialnya.
E0-nya positif 2,866. Kalau O3 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi O2 ditambah 2O, nilai potensialnya positif 2,075. Nah, kalau kita bandingkan antara F2 dengan O3, karena F2 ini angkanya lebih besar dibandingkan dengan O3, maka apabila F2 nanti digabungkan dengan O3 atau dirangkaikan gitu ya, ditemukan dengan O2 dengan O3, maka F2 ini akan mengalami reaksi reduksi, O3 akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi semakin besar angkanya atau nilai potensialnya, dia akan lebih mudah mengalami reduksi. Semakin kecil angkanya, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, tadi saya bilang kalau Zn ketemu Cu, maka Zn akan lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, di tabel ini yang saya temukan adalah Cu. Di sini ada Cu. Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, nilainya positif 0,340. Nah, sedangkan yang Zn-nya ini ada di sini. Nah, bisa Anda lihat. Nah, kalau Zn 2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, nilai potensialnya negatif 0,763. Nah, kalau Anda bandingkan antara positif 0 dengan negatif 0, lebih kecil yang negatif 0. Itu sebabnya apabila Cu ketemu Zn, Zn-nya akan selalu oksidasi. Karena nilai potensial dari sel Zn itu lebih kecil. Akan menjadi berbeda apabila nanti Zn ini kita rangkaikan dengan yang lain. Ya, kan kita temukan yang lain, Zn bisa berubah menjadi reduksi. Syaratnya tadi nilai potensialnya. Jadi misalnya Zn ini saya temukan dengan Mg misalnya. Negatif 0 dengan negatif 2 itu kan lebih kecil negatif 2. Maka apabila Zn ini bertemu dengan Mg, nanti Zn-nya gitu ya, Zn-nya akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan Mg-nya akan mengalami reaksi oksidasi. Itu yang membedakan. Cu pun begitu. Cu ini tidak selamanya reduksi, tergantung dia akan kita temankan dengan siapa. Apabila Cu ini saya temankan dengan Ag yang di atas ini, Ag kan potensialnya positif 0,800, sedangkan Cu potensialnya positif 0,340. Karena potensial Ag ini lebih besar dibandingkan dengan Cu, maka nanti Cu-nya bisa mengalami oksidasi, Ag-nya mengalami reaksi reduksi. Ya, kita coba bikin contohnya di sini. Nanti sambil Anda perhatikan tabelnya atau ingat tabelnya. Tadi saya bilang Zn dengan Cu, kalau Zn ketemu Cu, Zn selalu oksidasi, Cu selalu reduksi. Tapi apabila Zn ini saya temukan dengan sel yang lain, maka Zn tidak selalu akan mengalami reduksi oksidasi. Tadi saya bilang contohnya misalnya Zn ketemu Mg. Reaksi reduksinya begini. Zn 2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn. Nilai potensialnya di sana adalah positif negatif 0,76 volt. Sedangkan apabila kita temukan dengan Mg 2+, ini tambah 2 elektron menjadi Mg, nilai potensialnya negatif 2,356 volt. Ya, Anda perhatikan negatif 0, dengan negatif 2, maka ini kan lebih kecil. Maka ini nanti akan mengalami reaksi oksidasi, yang ini akan mengalami reaksi reduksinya. Jadi Zn tidak selalu bereaksi oksidasi, tergantung dia berteman dengan siapa. Nah, bagaimana cara membuat notasi selnya? Tinggal dilihat, oh reaksi oksidasinya adalah Mg. Tinggal kita susun, yang tidak punya ion diletakkan di ujung kirinya. Ini Mg. Jembatan garam Mg 2+, jadi seperti ini. Harus kita tukar posisinya karena
oksidasi itu elektronnya harus ada di ruas kanan. Jembatan garam Zn2+ menjadi Zn. Sedangkan tadi contoh berikutnya seandainya Cu, gitu ya, saya temukan dengan ini positif 0,34 volt. Kita temukan dengan Ag tadi. Ag+, ini elektron, di sini menjadi Ag. Potensialnya tadi adalah positif 0,80 volt. Nah, kita lihat di sini antara positif 0,3 dengan positif 0,8 kan lebih kecil positif 0,3. Maka ini akan mengalami reaksi oksidasi, ini akan mengalami reduksi. Jadi tinggal dilihat mana yang memiliki beda potensial paling kecil mengalami oksidasi, yang paling besar mengalami reaksi reduksi. Bagaimana notasi sel atau diagram selnya? Sama. Karena dikatakan oksidasi, maka Cu yang tanpa ion kita letakkan di depan. Cu, kasih 1 garis tegak, Cu2+, baru jembatan garam 2 garis tegak, Ag+ menjadi Ag. Oke, itu materi tentang notasi sel atau diagram sel. Terima kasih.